Hey, welcome to Hex 6 Room. Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang 6 gangguan video gagal petak umpet di kuburan. Seperti yang kalian tahu, kita sebenarnya mau bikin outside room, kita mau petak umpet di kuburan, tapi ternyata di luar dugaan videonya fail. Dan selanjutnya, daripada malam itu kita gagal buat bikin video, akhirnya kita putuskan buat main Hex Room. Kita mau cerita paranormal experience di tempat lain, dan kita pilih bekas taman kanak-kanak di deket rumahnya Sandy. Dan ya, kira-kira apa aja gangguan yang ada di video itu atau setelah video itu diupload? Langsung aja. Room number 1. Oke, di gangguan pertama ini mungkin kalian udah tahu karena ini udah dijelaskan di videonya, tapi gue mau ceritain tentang kronologisnya. Jadi waktu kita udah nyampe di tempatnya, kita langsung turun mobil dan kita masuk ke kuburan. Waktu itu kamera masih ada di dalam mobil kebetulan karena kita mau ngecek tempat dulu. Awalnya kita kaget karena sebelumnya kita udah pernah ke kuburan itu, dan sebenarnya kuburan itu tuh gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali di sana. Tapi waktu kita nyampe di sana, ternyata kuburannya udah terang, udah dikasih penerangan. Bagian depan kuburan dikasih penerangan, di tengah ada penerangan, di belakang ada penerangan, dan di setiap sudut kuburan itu ada penerangan. Dan awalnya kita mikir, wah sekarang terang banget ya, kayaknya kurang seru. Terus Vano tiba-tiba ngomong kalau perasaannya nggak enak. Seorang Vano yang biasanya setiap kita main petak umpet, dia itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena ya dia itu orangnya berani dan dia nggak pernah ngomong kalau perasaan gue kok nggak enak. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gitu di situ, gue langsung mikir, wah kayaknya bahaya nih. Gue langsung mikir kayak gitu. Dan tiba-tiba Vano ngomong kalau dia denger sesuatu, yang mana gue juga sebenarnya denger. Dia ngomong, Vin, denger nggak? Ada suara kayak semacam itu. Dan sebenarnya gue denger, tapi buat menenangkan Vano, gue ngomong kalau udah nggak ada suara, karena kita belum sempet take apa-apa. Jadi gue tenangin dia buat yaudahlah nggak ada suara gitu. Tapi setelah itu, waktu Kevin habis ngambil kamera, dia datang. Nggak lama kemudian, langsung ada suara ledakan. Duar. Gue nggak tahu itu apa. Tadinya gue pikir itu trafo. Jadi trafo itu tuh kayak yang ada di tiang listrik. Biasanya kalau perumahan pasti ada. Kalau kalian tahu itu meledak, suaranya kayak gitu, semacam itu, keras banget. Tapi kalau dipikir, kalau itu trafo, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau itu trafo, seharusnya perumahan di sekitar sana juga ikut mati. Tapi ini enggak, ini cuman di kuburan doang yang mati. Setelah ada ledakan, dar, langsung seluruh kuburan gelap gulita. Dan sepersekian detik kita lihat-lihatan, kita kaget, langsung kita putusin buat keluar detik itu juga. Kita keluar, kita masuk mobil. Waktu itu kita langsung mau cabut sebenarnya, tapi kita mau ngambil footage dulu tempat dimana kita gagal buat bikin video. Dan waktu kita pertengahan ngobrol, itu sensor belakang mobil itu tiba-tiba nyala. Kalau kalian tahu mobil zaman sekarang lah ya, itu pasti di bempernya ada sensor. Jadi kalau kalian mundur terus di belakang itu ada objek, pasti bisa bunyi. Tapi waktu itu di belakang mobil tuh nggak ada apa-apa, nggak ada gundukan, nggak ada batu, nggak ada tembok, nggak ada mobil, tapi bunyi. Ya, itu mobil gue, dan gue tahu banget kalau selama ini itu belum pernah kayak gitu, belum pernah sama sekali kayak gitu. Dan bunyinya itu tuh yang, jadi kalau misal objeknya itu masih jauh, itu bunyi sensor bakal pelan. Di kuburan tadi, terus tadi tuh semakin mendekat objeknya, dia bakal semakin kenceng. Soalnya banyak penerangan sebenarnya. Nah, kita baru, dan itulah yang terjadi waktu itu. Jadi kayak ada objek yang dari jauh mendekat, entah itu apa. Kita langsung keluar dari tempat itu, kita langsung pergi. Dan di perjalanan kita shock banget. Terus kita putusin buat berhenti di pinggir jalan. Kita ngobrol, kita tenangin diri. Tapi walaupun keadaan shock kayak gitu, adrenalin kita tuh masih naik, masih tinggi banget. Kita sebenarnya masih penasaran, tapi kita putuskan buat gak balik. Akhirnya kita mikir buat bikin video yang lain. Kita bikin Hex Room, kita cari tempat. Akhirnya kita pilih di bekas taman kanak-kanak deket rumahnya Sandy, yang mana itu udah lama gak kepake, sekitar 3 tahun. Room number 2.
Di gangguan kedua ini sebelumnya gue mau cerita dulu sedikit tentang sejarah tempat kita bikin hex room. Jadi itu adalah bekas taman kanak-kanak yang udah sekitar 3 tahunan gak dipakai. Gue gak tahu jelas kenapa gak dipakai, dan ya kita putusin buat kita main di sana. Sejarahnya katanya warga di sana itu banyak banget yang udah lihat penampakan di sana, dan rata-rata itu bilangnya penampakannya adalah seorang perempuan yang biasa dibilang kuntilanak, yang biasanya ada di ayunan depan TK tersebut. Oke, kita putusin buat bikin hex room di sana. Kita mau cerita tentang paranormal experience masing-masing yang pernah lihat sesuatu di tempat itu. Dan di pertengahan waktu gue cerita, kalian bisa lihat Kevin tiba-tiba panik karena dia yang pegang kamera. Jadi kamera gue ini adalah mirrorless Sony Alpha 5100. Jadi itu kenapa kadang-kadang dia mati sendiri karena overheat. Dan di kamera ini itu ada yang namanya face detected. Jadi kayak dia otomatis buat mendeteksi wajah. Kayak sekarang gue ini lagi take, deteksi wajahnya ada di muka gue. Dia bakal fokus ada di muka gue. Dan di pertengahan waktu gue cerita, tiba-tiba Kevin panik karena face detectednya nggak di muka gue. Dia ada di sebelah gue. Apa tuh? Sumpah. Kamu tahu kan kalau misalnya di kamera ada mode yang wajah, ada kotaknya gitu kan? Tadi di sebelahmu ada. Sumpah. Dan ya, gue merinding banget. Tiba-tiba waktu itu gue merinding. Di situ gue udah nggak tenang sama sekali. Dan ya sebenarnya dari awal udah nggak tenang karena berawal dari kuburan itu. Kevin panik dan tiba-tiba face detectednya hilang. Setelah hilang, dia cerita, kita panik. Face detected itu pindah lagi ke lilin. Setelah ke lilin, langsung ke antara gue sama Vano. Jadi di tengah antara gue sama Vano. Gue nggak bisa jelasin lagi karena ya kita nggak tahu itu apa. Room number 3. Di gangguan yang ketiga itu berhubungan sama benda-benda fisik yang ada di ruangan itu. Ya mungkin kalian udah tahu kalau kaca jendelanya bergetar. Tapi yang belum kalian tahu, kaca jendela itu bergetar lebih dari sekali. Itu kenapa di video Vano bilang kaca jendelanya bergetar lagi. Itu getar lagi. Itu sumpah itu getar banget. Jadi sebenarnya ada footage yang gak gue masukin ke video itu. Yang mengawali cerita itu sebenarnya Sandy, bukan gue. Sandy mengawali cerita. Di pertengahan dia cerita, tiba-tiba kaca jendela bergetar. Kita langsung semua kehilangan fokus. Kita ngeblank dan Sandy ngeblank. Dia gak bisa ngelanjutin cerita. Akhirnya dilanjutin ceritanya sama Vano. Getar terus, sumpah kaca di situ getar terus. Bentar. Waktu Vano mau mulai bercerita, tiba-tiba kaca jendela itu getar lagi. Nggak tahu gimana, Vano mungkin juga kehilangan fokus. Tapi dia kehilangan fokus, tapi dia ketawa-ketawa. Nggak tahu kenapa. Tapi dia ketawa-ketawa. Tapi gue ngerasa kayak kondisinya lagi nggak enak. Tapi dia ketawa. Dan akhirnya yang lanjutin cerita itu gue. Gue jadi orang yang pertama cerita paranormal experience di tempat itu. Dan waktu gue cerita, akhirnya gue cerita panjang dan langsung disambung sama Vano. Dan lagi, waktu Vano baru mulai mau cerita, ada suara benda jatuh. Gue langsung cari karena suara itu kerasa deket sama gue. Akhirnya gue lihat ternyata ada kayak balok mainan anak-anak ada di lantai. Gue nggak tahu itu jatuh atau gimana, tapi ada di lantai. Dan kalau dipikir lagi, itu disimpan di rak mainan. Tapi semua balok yang ada di rak itu ada di pojok rak itu gitu. Jadi kalau misalnya benda itu jatuh sendiri, itu gue pikir aneh. Dan setelah kita diem sebentar gara-gara benda itu, kaca jendela getar lagi. Ya, kita nggak bisa jelasin itu kenapa. Dan ya, di sana kita mulai panik. Room number 4. Ya, di gangguan berikutnya adalah gangguan suara. Mungkin kalian udah tahu dari video itu kalau waktu Vano lihat sesuatu di pojok dan dia berusaha buat ngambil di kamera, itu tiba-tiba ada suara, entah itu suara apa, kayak ledakan kecil atau suatu bantingan. Tapi waktu kita cari nggak ada benda yang jatuh dan nggak ada yang meledak. Ya kita kaget dan kita keluar. Kita putusin lagi buat masuk. Kita nyalain lampunya. Dan kalian juga udah tahu kalau ada suara cewek itu bilang keluar. Gue udah baca komen, ada beberapa yang bilang bukan keluar, itu tar. Enggak, waktu kita di tempat, kita dengernya itu sebenarnya kayak suara orang ngobrol. Banyak kata yang disebutin. Tapi waktu gue edit, ternyata itu cuma ada satu kata. Gue naikin volumenya, gue denger banget kalau itu keluar. Tapi
ada satu lagi suara yang kalian belum tahu. Waktu di video itu gue bilang kalau kamera itu overheat dan dia mati, dan ada suara pas banget waktu kamera ini mati. Gue kira itu nggak kerekam, tapi ternyata waktu gue review lagi videonya, gue dengerin satu persatu. Ternyata sebelum kamera ini mati, suara itu kerekam. Dan ya, gue naikin volumenya, gue dengerin bener-bener, dan gue denger suara ini. Nggak tahu kalian dengernya kayak gimana, tapi gue dengernya, oh gitu ya. Gue gak habis pikir karena itu pas banget waktu Sandy di tengah-tengah cerita. Room number 5. Gangguan ini yang paling bikin gue merinding. Jadi waktu video itu upload, banyak dari kalian yang udah nonton itu nge-DM gue. Mereka capture bagian-bagian yang mereka lihat di video itu. Dan gue cek lagi. Di video itu gue bilang waktu lampunya kedip karena gak bisa nyala, dia nyala mati. Waktu lampunya mati, gue lihat seseorang berdiri di pintu pojok dan itu kelihatan dari dalam. Dan ternyata dari kalian banyak yang nge-DM gue, kalian kirim capturean penampakan yang ada waktu lampunya nyala. Gua review lagi, gua cari lagi, ternyata gua dapet. Gua terangin videonya, gua dapet waktu lampunya mati. Ya, ternyata ada yang berdiri di sana dan bentuknya kayak, gue nggak bisa jelasin. Room number 6. Di gangguan yang terakhir ini ada di luar video itu dan di luar pembuatan video itu. Jadi selama 2 hari setelah pembuatan video, gua pribadi, Sandy sama Kif Live itu dapat gangguan. Yang pertama Sandy, jadi waktu selesai pembuatan video, kita semua pulang, Sandy waktu itu tidur dan besoknya dia cerita kalau malamnya dia itu ketindihan. Dan sebelum ketindihan, sebelum dia bangun, itu dia mimpi kita semua ada di kuburan yang waktu itu kita nggak jadi syuting. Waktu dia bangun, tiba-tiba dia ketindihan, katanya dia dengar suara-suara semacam suara kayak gitu. Di hari berikutnya, waktu malam, Vano tiba-tiba ngajakin buat bikin video yang lebih seru. Karena waktu itu kita adrenalinnya masih naik, kita masih penasaran dan kita pengen main sesuatu. Dan kita memutuskan buat main Ouija. Waktu itu kita cari tempat. By the way, waktu itu yang mau main itu Iyo, Caca, Vano, gua sama Sandy. Kita cari tempat di daerah Gedawang. Kalau kalian orang Semarang, kalian mungkin tahu Gedawang. Jadi itu adalah sebuah desa yang sebagian besarnya itu masih hutan. Kita cari tempat di sana sekitar jam 2 pagi karena kita harus siapin papannya dulu. Kita muter-muter di sana. Jalannya itu agak sedikit berbukit gitu, jadi naik turun. Terus sampailah kita di tempat yang depan itu tinggal hutan semua. Rumah udah habis, depan tuh tinggal hutan. Waktu itu gue nyetir dan gue pelan-pelan karena gue ragu. Di depan tuh gelap banget, tinggal hutan doang. Tiba-tiba Vano sama Caca diem. Terus Vano ngomong, "Cak, lihat nggak?" Dan Caca bilang, "Iya, lihat no." Gue tanya dong, "Apaan?" Si Vano ngomong, "Ada gede putih di samping pohon yang udah kita lewatin." Terus gue berhenti, serius nih. Gue mikir kayak gitu kan. Kita mundurin mobilnya, kita lihat lagi, ada apa enggak. Dan waktu dilihat lagi, ternyata nggak ada. Dan yang dilihat sama Vano, Caca pun lihat. Akhirnya kita keluar dari tempat itu, kita muter lagi. Dari tempat itu, Iyo itu udah diem aja. Dia ngomong kalau dia ngebayangin sesuatu, dia mikirin sesuatu sampai dia pengen nangis. Gue juga nggak tahu. Waktu itu nggak jelas. Waktu muter-muter lagi, perasaan udah nggak enak banget. Vano perasaan udah nggak enak, gue nggak enak. Kaki gemeteran, tiba-tiba aja gitu. Kaki gemeteran, mobil rasanya berat banget. Kita masih muter buat cari sampai akhirnya nggak kondusif. Bener-bener gak kondusif. Karena apa? Karena waktu kita cari lagi, gue lihat yang dilihat sama Vano sama Caca
di tempat yang berbeda. Waktu gue deskripsiin bentuknya sama. Akhirnya kita cabut dari sana, kita keluar, kita pergi, kita kumpul di Burjo kayak biasanya. Di sana kita ngobrol dengan kondisi yang Vano, Iyo sama gue tuh pengen muntah rasanya kayak mual banget, pengen muntah. Dan gue jalan tuh udah sempoyongan kayak gitu. Kita udah nggak fokus, kita coba buat ngobrol, tapi waktu ngobrol juga badan tuh rasanya kayak berat. Terus kalau diikutin, itu gue ngomong sama Vano, no ini kalau diikutin gue jatuh nih. Si Vano juga ngomong kayak gitu, sama. Kita coba buat tetap ngobrol, buat tetap bercanda, kita lawan lemesnya sampai akhirnya berhenti di obrolan Iyo. Gue nanya sama Iyo, apa yang sebenarnya dia bayangin waktu itu? Karena jujur aja sebenarnya gue juga waktu itu entah gimana ceritanya, gue kebayang sama sesuatu. Waktu dideskripsiin, gue, Iyo sama Vano, ternyata waktu di tempat itu kita ngebayangin satu tempat yang sama. Itu rumah kuno terbuat dari kayu. Bedanya gue lihat rumah itu dari luar, Iyo sama Vano itu lihat rumahnya dari dalam. Yang paling bisa ngerasain sampai dia ngerasa kayak itu tuh mimpi buruk itu tuh Iyo. Makanya dia sepanjang jalan dia diam. Dari situ kita putusin buat udah kita istirahat dulu buat bikin video. Ini mungkin bawaan dari waktu yang kemarin. Jadi kita nggak bisa lanjutin bikin video dulu. Akhirnya bikin Oija pun batal dan ya Senin pun nggak upload. Nggak berhenti sampai di sana. Besoknya karena itu 2 hari berturut-turut. Besoknya gue selama 10 hari ini gue di rumah sendirian. Kayak sekarang gue di rumah sendirian karena keluarga gue lagi pergi. Waktu itu sore sekitar jam 5-an mau maghrib. Gue di rumah sendirian dan gue lagi nonton YouTube di kamar ini. Dan biasanya pintu kamar gue tutup, tapi waktu itu enggak karena masih sore. Gue denger pintu bawah, pintu belakang lantai 1 itu ada yang buka pintunya. Gue pikir itu kakak gue karena ada juga kakak gue yang tinggal di Semarang. Dia udah berkeluarga dan dia beda rumah. Kirain kakak gue kan. Gue mikir pasti abis ini dipanggil. Gue tungguin, nggak ada yang manggil. Siapa nih? Dan gue nggak denger sama sekali suara orang nutup pintu. Gue mikir dong, mungkin kebuka sama angin. Gue turun, nggak ada siapa-siapa, pintu juga nggak kebuka. Padahal gue nggak denger suara nutup pintu. Sial. Kalau masih kepikiran masih merinding serius. Dan itu berturut-turut setelah kita bikin video yang gagal petak umpet di kuburan. Nggak habis pikir sih. Itu kebawanya sampai hari berikutnya. Dan ini baru sekali ini gue bikin video sampai kebawa ke hari berikutnya. Ya gitu aja video kali ini. Dan jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe. Yang belum, jangan lupa buat subscribe Kif Live TV dan Hex. Dan beri komentar yang banyak, kasih masukan buat video ini biar terus bisa berkembang. Oke. Bye. It's behind you now.